saya Dia Sonia. Kali ini saya akan membahas mengenai lemahnya keadilan hukum dan peradilan di Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang memberikan hukuman yang tidak adil, dan di sini saya akan memberikan pendapat dan argumen mengenai ketidakadilan dari hukum tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk kehidupan bermasyarakat, berkenegaraan, dan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Konsep negara hukum yaitu mengarah pada tujuan tercapainya kehidupan yang demokratis dan terlindungi hak-hak asasi manusia, serta tercapainya kehidupan yang sejahtera, keamanan, dan keadilan. Nah, di sini saya menggarisbawahi yaitu keadilan. Dengan kata lain, hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan keadilan dengan tidak membeda-bedakan status, golongan, dan kedudukan setiap manusia. Karena di mata hukum, semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Namun, bisa dilihat dalam video ini, hukum di Indonesia belum memberikan keadilan bagi setiap warga negara. Bisa dikatakan bahwa hukum di Indonesia hanya memihak kepada yang kuat, yang berkuasa, yang mempunyai uang banyak, akan pasti aman dari gangguan hukum walaupun itu akan melanggar aturan negara Indonesia. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sampai-sampai ada kasus korban salah tangkap. Seharusnya para penegak hukum melakukan penyelidikan dengan seksama apakah dia memang bersalah atau tidak. Jangan sampai para penegak hukum melakukan main hakim sendiri hanya dengan kata dituduh sudah bisa menjebloskan orang ke penjara. Memang benar, hukum di Indonesia masih lemah dengan keadilan. Seakan-akan hukum ini hanya berlaku bagi orang golongan bawah dan tidak berlaku bagi orang golongan atas. Contoh lainnya, hukum yang tidak berlandaskan dengan keadilan dapat dilihat pada kasus Nenek Asyani dan kasus mantan Bupati Sragen Agus Fatur Rahman. Pada kasus Nenek Asyani yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta rupiah karena telah terbukti mencuri 2 buah batang pohon kayu jati yang digunakannya sebagai tempat tidur. Sedangkan pada kasus mantan Bupati Sragen Agus Fatur Rahman yang hanya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh JPU Kejaksaan Negeri Sragen dan denda sebesar 10 juta rupiah atas kasus korupsi dana kas daerah Pemkab Sragen. Dari sini saya akan berpendapat dan berargumentasi mengenai contoh kasus yang tidak berlandaskan keadilan tersebut. Dalam contoh kasus tersebut bisa dilihat bahwa orang kelas bawah mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada orang kelas atas seperti pejabat tersebut. Padahal kesalahan yang dilakukan pejabat itu lebih besar dari kesalahan yang dilakukan oleh nenek itu. Seharusnya pejabat tersebut mendapatkan hukuman yang lebih berat dari nenek itu. Namun ini malah sebaliknya. Hal ini bisa disebut bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maksud dari pernyataan hukum di Indonesia tumpul ke atas, runcing ke bawah yaitu bahwa pada kenyataannya di negeri ini
lebih tajam menghukum orang-orang golongan bawah daripada orang-orang golongan atas. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana salah satu konsep dari negara hukum mengarah pada tujuan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi menurut saya, pelaksanaan hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi rakyat yang tertindas. Justru malah sebaliknya, hukum dijadikan alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pelaksanaan hukum yang seperti itu sama halnya dengan merobohkan tiang penyangga hukum yang pada akhirnya akan meruntuhkan tujuan dari hukum itu sendiri. Untuk itu, perlu diadakannya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum dan peradilan di Indonesia. Menurut saya, hukum yang baik adalah hukum yang tidak memandang status dan kedudukan seseorang. Jika ingin menetapkan hukuman bagi yang bersalah, sebaiknya para penegak hukum melakukan penyelidikan yang akurat sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku, agar hukuman tersebut tepat sasaran sesuai dengan perbuatan yang dia perbuat, agar tidak terjadi yang seharusnya mendapatkan hukuman ringan malah mendapatkan hukuman yang berat, yang seharusnya mendapatkan hukuman yang berat malah mendapatkan hukuman yang ringan. Hukum ada untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar, dan hukum dilaksanakan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk mementingkan masyarakat tertentu saja. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus dilaksanakan secara tegas, sesuai dengan perbuatan yang mereka perbuat, tanpa memandang status dan kedudukan seseorang tersebut. Sehingga penegakan keadilan hukum di Indonesia bukan hanya omong kosong dan wacana belaka saja, melainkan perlu dibuktikan dan diterapkan untuk keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.